Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Ibu Eli Diana, MPD selaku tutor bahasa Indonesia kelas 237. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryadi Putra. Saya dari UPBJJ Pekanbaru dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan gagasan opini saya tentang apa itu COVID-19, virus corona. Di mana virus corona merupakan penyakit virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini akibat virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Cara penyebaran virus ini, virus tersebut dapat menular dari orang yang terinfeksi virus corona ketika dari partikel kecil tersebut ya, ketika orang tersebut itu bersin, batuk, bernafas, bernyanyi, dan lain-lain sebagainya yang melalui partikel kecil ketika orang tersebut mengeluarkannya. Cara pencegahan COVID-19 yang baik dan benar kayaknya kita selalu adalah dapat kita temui itu protokol kesehatan dari pemerintah. Sangat baik ya pemerintahan Indonesia untuk penanganan COVID-19, di mana kita selalu dapat itu melalui media sosial, media digital, di televisi maupun di jalan-jalan lalu lintas ataupun dimanapun kita berada selalu ada tuh kayaknya protokol kesehatan. Dan yang kedua itu selalu kita memakai masker di ruangan publik. Selalu memilih tempat yang berventilasi, tempat yang ada sirkulasi udaranya. Jadi kayak udaranya itu bergantian gitu. Jadi nggak di situ-situ aja. Dan kalau dari manapun kita berada gitu, kalau dari tempat-tempat yang habis dari umum ya, kita selalu mencuci tangan dengan sabun dan air. Bila perlu harus menggunakan tambahan alkohol seperti hand sanitizer. Dan yang selanjutnya itu kita seperti mengikuti vaksinasi. Jadi kayak pemerintah itu udah mengirimkan beberapa pesan kepada kita untuk selalu mengikuti vaksinasi giliran kita masing-masing. Jadi selalu diikuti gitu, dijalani. Dan yang terakhir itu kalau saat batuk dan bersin, ada baiknya kita menutup hidung dan mulut, bila perlu menggunakan tisu atau sapu tangan. Jadi kita kayak menjaga selalu yang terbaik kepada lingkungan kita maupun diri kita sendiri gitu. Berdasarkan data WHO yang dikeluarkan, ada beberapa jenis varian virus SARS-CoV-2 penyebab virus COVID-19. Di antaranya adalah seperti varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta, dan terakhir itu ada Omicron. Jadi selanjutnya itu perlu adanya vaksinasi. Kenapa? Karena tujuan daripada vaksinasi itu seperti yang saya bilang tadi ya, kita selalu mengikuti arahan-arahan pemerintah kita dalam vaksinasi COVID-19. Jadi tujuannya itu vaksinasi COVID-19 untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini gitu. Jadi kemungkinan besar penyebaran virus ini dapat diminimalisir. Jadi vaksinasi itu selain menjaga kekebalan tubuh juga dia merangsang imun kita gitu. Jadi daya tahan tubuh semakin meningkat. Adanya yang kita rasakan itu seperti yang tadinya kita tidak bisa merasakan makanan atau peka ya, kayak mencium aroma-aroma gitu kayak hilang gitu kejadiannya. Itu merupakan suatu hal yang kayak panik gitu jadi di masyarakat. Jadi seharusnya kita
mengikuti arahan pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 ini. Jadi tambahannya seperti Kementerian Kesehatan Indonesia itu memberikan pengertian ada empat ya manfaat vaksin. Jadi kayak ya sangat baik untuk seseorang itu mendapatkan vaksin. Jadi yang pertama itu mengurangi risiko penularan. Jadi jika seseorang itu udah disuntikkan vaksin, jadi kalau misalnya penularan dia ke orang lain atau di rumahnya kayak ke keluarga gitu ya, jadi mengurangi dampak penularan gitu sekitarnya. Jadi antibodinya itu dirangsang kalau udah divaksin, kayak dia mengenali virus itu kayak dilemahkan gitu dari vaksin tadi. Jadi yang kedua itu mengurangi dampak dari virus tadi, dampak beratnya ya. Jadi kalau kondisi tubuh orang itu yang sudah mengenali virus dan tubuhnya itu nggak divaksin gitu. Jadi kalau nggak divaksin maka virus tersebut akan semakin terpapar gitu jadi virusnya. Maka ada yang fungsi vaksin yang kedua ini melemahkan virus tadi gitu dari antibodinya. Dia yang sudah kena virus disuntik vaksin, maka virus tersebut akan mengalami pelemahan. Jadi fungsi vaksin yang ketiga manfaatnya tercapainya herd immunity. Semakin banyak individu masyarakat yang menjalani vaksinasi di satu daerah ataupun di satu negara, maka akan tercapainya herd immunity. Dan itu sehingga meminimalisir risiko terpaparnya COVID-19 semakin luas. Dan yang keempat, terakhir ya, itu merangsang sistem kekebalan tubuh seseorang. Seperti tadi saya bilang ya. Jadi kayak vaksin itu kan terbuat dari atau terdiri dari beberapa produk biologi. Jadi kayak jika tubuh seseorang sudah disuntikkan vaksin, maka virusnya tersebut akan lemah gitu. Jadi antibodi imun tubuh seseorang semakin meningkat untuk mengatasi atau menghalang virus-virus lain dan termasuk virus COVID-19 untuk memasuki tubuh seseorang lagi gitu. Demikianlah video tentang COVID-19 ini saya buat. Terima kasih buat Ibu Elidiana selaku tutor dan mohon dukungannya, dan jika ada kesalahan mohon direvisi. Dan buat teman-teman yang lain yang melihat video saya ini, semoga selalu sehat dan salam sejahtera. Semoga kita tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ya, penyakit virus ini, karena kayak ini kan kayak bencana internasional ya. Jadi semoga kita selalu sehat lagi kayak dulu dan tidak ada virus-virus lagi ke depannya yang kayak gini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.